project will start in 2018 and will be finished construction in 2026. AFA regulates BIM implementation of this project through procedures and work instruction based on ISO 19650. Regulation guides BIM implementation process through project cycle starting from tender to planning, construction, operation, and maintenance. Design stage consists of survey phase, engineering analysis, technical design, budget estimation, schedule. Say this structures is a pumping station, comprises of architectural, structural, and a lot of MEP. So these are the objectives. One of the objectives is to create an intelligent model that can extract quantities, visualize the design intent, because most of the time engineers are having a hard time understanding the project. In generating the 3D models, actually what we implemented is not a single model beam. We actually have a multiple beams, and then we just federate them. And also we use all these things to quantify our volumes. The software also can easily provide us with a table so that they can verify all the quantities, even though your client doesn't know how to use the software. BIM helps the project member to produce, calculate, analyze the data information such as design, modeling, and visualization. So the decision making could be more efficient and right on target. Mechanism of the implementation of BIM in Lubuk Linggau Curug Bengkulu Toll Road, including planning, construction, and project handover, where the process using Autodesk software as the BIM software used in the project. EIR and BPRBIM deliverable guidance document created to achieve common goals and objectives. BIM 360 as a common data environment is one of the cloud technology adoption system that can be used as data and information storage from several BIM software. There are 3 folders in the project BIM CDE. Work in progress folder is the first folder before submitted. Share folder is the folder that has been approved by general superintendent and contractor. Publish folder is a folder that has been approved by owner. In Semantok River Stream, Nganjuk District. The cost of this project about $87.9 million, with the total minimum length 3.1 kilometers claimed as the longest dam in Southeast Asia. We start BIM implementation with digital survey named photogrammetry as the basis for existing conditions on the site to be superimposed with the planned BIM model. The utilization of photogrammetry in this project simplifies the geometric information need, including the spatial position and elevation of land contour and temporal information related to
change in object from time to time. Digital survey using terrestrial laser scanner and drone mapping was undertaken before the construction started. This photogrammetry method able to capture plus-minus 360 hectares of dam areas quickly and efficiently compared to the semi-manual method. Before the construction phase begins, 3D models were made to obtain design visualization The large number of stakeholders in this project encourages us to innovate that will facilitate the information exchange system. With the building information modeling, collaboration will facilitate the exchange of information in real time. In EPC's project, BIM has workflows, namely digital survey. Digital survey was carried out during the preparation stage as a first step to capturing the existing field with photogrammetry. BIM 6D was usually used to produce engineering analytics from each discipline, and models were made to obtain design visualization, starting from modeling of structure, architecture, piping, electrical, and mechanical. BIM 4D will produce scheduling visualization that can be used by the project manager to control the construction progress and avoiding project delay. 5D cost and estimation. 5D BIM was used to deliver quantity takeoff from the BIM 3D models. Makarya project is the Indonesian Geodiversity Area project, located in Kebumen, Karangsambong, Indonesia. This educational building has three main buildings such as Geodiversity Building, Geoconservation Building, and Dormitory Building. In this project there are several challenges that we must solve, such as the project location in a mountainous area, difficult access to the project, time-consuming material mobilization, expansive soil, and owners who are in other provinces. This makes BIM a solution to solve the challenges of this project. In the application of BIM in the Indonesia Geodiversity Area project, several dimensions are used. 3D BIM, which is used to create models and also clash detection, 4D BIM, which is used for progress analysis, and 7D for CE and handover. On the construction stage, by making the 3D models, we can create such as 3D mock-up document. Next agenda, which is the opening of the presentation from the regional BIM competition. Please welcome the Chairman BIM Webinar and Competition, Mr. Andi Taufan Marimba. The time is yours.
Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon bisa tunggu sejenak, ini Zoom-nya masih putus lagi nih. Saya rencana mau share screen, cuma share screen-nya mungkin lebih bagus lewat Zoom supaya bisa teman-teman yang online juga bisa melihat ya. Mohon bersabar, network-nya belum nyambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya nyambung juga Zoom-nya ya. Jadi ini teknologi, tentang teknologi kita sekarang. Ini nggak dimunculin sini ininya, presentasinya. Biar yang di sini juga kebagian. Masa foto saya aja? Udah bosan dari tadi. Share screen ya, keluar lagi. Oh, diulang. Oke. Udah akhirnya udah tampak. So, welcome to BIM Building Information Modeling Regional ASEAN Webinar and Competition. And the topic right now is about the latest advancement of BIM application as a project management tools in AAC. So this is the second seminar. Actually, it's on August. We have a first seminar, and now this is the second. So for now, I would like to express from the committee, thank you for supporting my Pak Danis Sumadilaga as president of PII, and also Mr. Sutopo Wistanto as chairman of civil engineering chapter of PII, and Pak Bambang Guritno, Sekjen, and also as a committee, we've got some supporting steering committee members, Pak Bimo from ITB, Pak Kayan, Pak Fauzan, and some of the director and commissioner of some of the companies is who's supporting this event. Yeah. The organizing committee, I've got some, I would like to say thank you also to Pak Ali Sutra, Pak Made, Pak Bintarto, Pak Yudin, Pak Andi Rahmadi, Pak Prastiwo, Pak Franky, Pak Iswandi, Azaria, and Sul Razwardi. So this is the men who make this event happening, yeah. And then visual, we've got supporting from Pak Adib, Pak Zul, and then the funding we've got from Muhammad Ranggono and Pak Anwar, and also, of course, very, very supportive Pak Firman, the executive director of BK Sipil, and Ibu Regina. And today we've got a very, very good teams that make this even better and excellent, yeah, from Haka team. I would like to mention the name, but Pak Made said that no need, so I just say thank you, Haka team, yeah. So, you know, dinosaurs, they're not weak, yeah, but why they are extinct? Not because they're not strong enough, but they are not adaptive. So this is like BIM. BIM application is inevitable. Like the previous presenter said, that tak terelakkan lagi. Because if you are not adaptive enough, you will be
vanish like a dinosaur. So this is article, history and trends about the BIM. So this is a software that's already been developed since 1970. So we are talking about BIM actually not new, but just recently become very popular, and we've got some Recording in progress. and information sharing in the future, and expanding across the regional and global. So this is the trend of BIM. So why we BK Sipil make this BIM competition? Of course, like the President Pak Danis said, and Pak Bambang also mentioned previously. So BK Sipil would like to benchmark the development of BIM in Indonesia and ASEAN. But because BK Sipil got many committees, and one of them is about project management. So what we are going to focus this time is the benefit of BIM to project management, of course, to have successfulness in the project in terms of time, in terms of cost and efficiency. So that's why we are doing this competition. And then we go for this first BIM competition 2022, we've got 20 participants, as you see. I would like to name it one by one. I would like to see the team from each of the group, if or the project. They said that they would like to cheers all of the audience. First, I would like to call from Hutama Karya, Aspena Apartment Project Building. Is there in the room here or in the Zoom? Please. Yeah, stand up. Thank you very much. Okay. Please give applause for them. So, and then the second is Hutama Karya, Open Access Sorong Project Industry. This is from Papua, yeah. So actually, I used to be the project manager for this project, and I see in my on eyes the development of this project actually there. So they are struggling to apply BIM in this project. Very good. And then Hutama Karya Binjai Brandan Toll Road Project. Is there any in this room? Maybe in the online, yeah. Okay. Thank you very much for the participation. And then Hutama Karya Bulango Ulu Dam Project. Thank you. And then Hutama Karya Pekanbaru Bangkinang Toll Road Project. So there are 11 from actually from Hutama Karya. I think 1, 2, 3, 4, 5 in this category of Indonesia category, and 6 in the ASEAN category. So thank you very much, the BIM Hutama Karya, for their participation. And then from Adi Persada Gedung, MTH 27 Office Suites Project, no representative. And then Pembangunan Perumahan Berlian Project. I think previously there is, yeah, because they've got one of the winners, yeah. And then Pembangunan Perumahan Indrapura Kisaran Toll Road Project. And then Adikarya Tol Sigli Banda Aceh Project. And lastly, for the Indonesian category, Adikarya Polder Kelapa Gading Project. So again, I would like to express our gratitude and thank you very much for the participation. And then we can see 10 of the
ASEAN participates. We've got 6 from Hutama Karya, very good, yeah. Hutama Karya LIPI Kebumen project, in this room, and then Hutama Karya STAN project, and then Hutama Karya Java 9 and 10 power plant Suralaya project, and then Hutama Karya Rengat Pekanbaru toll road, Hutama Karya Semantok Dam project, and then Hutama Karya Bengkulu Tawa Penanjung toll road project. So very, very good. A lot of Hutama Karya. Actually, from another company, I know that they've got also many project using, try to apply BIM, but I don't know, maybe they are scared to to compete with Hutama Karya, yeah. That's why only 5 companies from Indonesia participate. Total Bangun Persada, South Quarter Resident Project, and then this is one from Singapore, CGC Construction, about the pumping station in Chua Chu Kang, Singapore. We hope that participants from all of ASEAN countries, and then pembangunan perumahan, gas PTLMG, gas engine power plant, Bangkanai 2 project, and then the last one is the pembangunan perumahan port site dual fuel power project. So this is 20 participants, and we are having this winner already been announced by the MC this morning. For the Indonesian category, the first winner is Recording in progress. Port site dual fuel power plant project, and then the third is from Total Bangun Persada, South Quarter. And then the favorite category, you all know previously from Hutama Karya, Pekanbaru Bangkinang Toll Road Project. Please applause to all of the winners. So the first winner from Indonesia category and the ASEAN category will got a ticket and accommodation for Cavio 40th Cavio in Phnom Penh. Congratulations. So for the next year, as mentioned by Pak Bambang previously, actually we would like to expand this competition. We also would like to say thank you for Pak Sutopo, because actually first we would like to have this competition only in Indonesia, but because his big vision, he said that why we only compete in Indonesia, we have to challenge all of the ASEAN country, and then competition become ASEAN, and then it's very short, it's not very long from August, so we only get one participant. But actually, I've contacted some of the friends from ASEAN countries, why they doesn't want to participate. Actually, not like what the pessimistic people said from BKSipil, that we Indonesian project cannot compete with the ASEAN countries. Actually, no. Actually, they're afraid to compete with Indonesian project. They said Indonesian project is very, very good. That's why I need to again convince them for next year, because in the December
we have again a presentation about this in the CAFEO, explaining about this, and then for the next year, we will have second BIM webinar and competition 2003, and because next year Indonesia will be the president of AFEO, so the CAFEO 41st will be in Indonesia to cooperate with us for the next year competition. Malaysia, I am from Thailand. So hopefully later on we can convince more countries to make this event more bigger, and the participant is more number from all our Asian countries. This all that I can explain to the audience. Thank you very much again, and again for very good hospitality from Hutama Karya. I would like as a person to say thank you very much. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the amazing speech from Mr. Andi. You can go back to your seat, please. And now, the agenda is the presentation from the third winner in Indonesia category from PT Adikarya Persero Tbk with Polder Kelapa Gading project. Please move to the front. Okay, and you have 15 minutes to do the presentation, so the floor is kita gitu ya. Oke, kemudian apalagi sih kira-kira tuh Pak sebenarnya Pak ini ya Samsul ya, ya Pak Samsul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalanya apa Pak? Kendala itu malesnya sebenarnya. Saya Anjas Fadila dari Adikarya Persero Tbk. Semua terima kasih untuk bapak-bapak sekalian yang telah memberi tempat untuk kami untuk mempresentasikan implementasi di proyek Polder Kelapa Gading. Baiklah, berikut portofolio implementasi BIM di proyek Polder Kelapa Gading. Next. Adapun bagian pertama akan menjelaskan deskripsi proyek, kemudian pencapaian implementasi BIM, yang mana 3D model, detail engineering design, kemudian working drawing, schedule, dan monitoring budget terhadap progres konstruksi, kemudian ada budget control, kemudian lean management atau design review, kemudian ada BIM collaboration, kemudian ada BIM 7D implementation, kemudian BIM champion, dan yang terakhir ada benefit dari implementasi BIM di proyek kami. Next. Deskripsi proyek. Next. Nama proyek kami yaitu pembangunan rehabilitasi Polder Kelapa Gading, Betik, dan Arta Gading, Polder Pulau Mas, dan Kampung Ambon. Rencang dan bangun Pak. Yaitu sistem di proyek kami desain dan build. Next. Proyek kami berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang terpisah di 4 lokasi utama yaitu Polder Arta Gading, Kalibetik, Pulau Mas, dan Kampung Ambon. Next. Yang kedua yaitu pencapaian implementasi BIM. Next.
Adapun software yang kita gunakan dalam mendukung sistem BIM di sini berasal dari IC Family, dari Autodesk, yang pertama ada Revit, CV3D, Navisworks, Infraworks, kemudian ada Twinmotion juga. Next. Nah, dalam mendukung implementasi di proyek kami, kita membutuhkan dokumen pendukung. Yang pertama ada EIR namanya, Exchange Information Requirement, yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh owner berisi informasi kebutuhan implementasi BIM di proyek. Kemudian kami akan membalas dengan dokumen yang bernama BEP, BIM Execution Plan, yang berisi itu rencana implementasi BIM paling di sini ada 4. Recording in progress. Modelkan terutama untuk pekerjaan tanah, seperti data-data topografi, kita menggunakan CV3D di sini, bisa menggambarkan longsor dan semua desain dari kanal, serta bisa menghitung volume pekerjaan tanahnya. Kemudian dalam memodelkan struktur, kita menggunakan Autodesk Revit yang sudah cukup detail untuk memodelkan struktur kolom seperti kolom framing, box cover, floor, dan lain-lain. Dengan memodelkan seperti ini, kita bisa mendapatkan gambar detail engineering design yang lebih informatif karena ditampilkan dengan bentuk visualisasi 3D serta informasi struktur di dalamnya. Next. Kemudian karena bangunan kami ini bangunan pompa, Pak ya, jadi ada elemen-elemen MEP yang cukup besar. Nah, kita dalam memodelkan elemen MEP ini menggunakan Autodesk Revit juga, kita dari data-data datasheet spek kita modelkan sehingga didapatkan model MEP yang sesuai dengan desain. Hal itu sangat informatif dalam kita mendesain lokasi tersebut sehingga mencegah dari kelas terhadap antar disiplinnya. Next. Kemudian disiplin arsitektur kita berkolaborasi antara Revit dan SketchUp sehingga model arsitektur yang dihasilkan tidak mengutamakan keindahan saja tetapi juga presisi dan skalatis. Next. Nah, kita juga ada yang namanya federated model, Pak. Jadi federated model itu menggabungkan seluruh disiplin tadi menjadi satu kesatuan, mirip dengan Superimpose, sehingga bisa terdeteksi semua class dan koordinasi antar modelnya termanajemen dengan baik. Next. Nah, kita juga melakukan federated model di aplikasi Infraworks, sehingga itu juga terkolaborasi dengan site-nya, sehingga terlihat jika bangunan setelah jadi di lokasi tersebut akan seperti apa, dan akan lebih realistis lagi jika kita menggunakan fotogrametrik. Next. Kemudian implementasi production drawing di proyek kami. Dengan menggunakan BIM production drawing di proyek itu bisa lebih informatif karena tidak hanya menyajikan gambar 2D, tapi juga menyajikan gambar 3D yang penuh akan informasi struktur di dalamnya, tidak hanya visual saja. Next. Nah, seperti ini, Pak. Jadi di proyek kami
BIM sangat berkontribusi dalam menyajikan data-data desain. Jadi gambar yang dihasilkan tidak hanya 2D dan akan lebih informatif. Next. Kemudian adapun implementasi schedule dan monitoring budget terhadap progres konstruksi di proyek kami. Yang pertama yaitu schedule monitoring. Monitoring schedule terhadap progres pelaksanaan konstruksi dilakukan secara terintegrasi dengan BIM 4D. Implementasi BIM 4D di proyek Folder Kelapa Gading telah dilakukan secara maksimal dengan mengintegrasikan schedule dan MS Project. Next. Nah, jadi setelah kita merencanakan planning schedule Pak di MS Project, kita akan mengintegrasikannya dengan BIM, menjadikan itu BIM 4D di Navisworks, sehingga planning yang dengan detail-detail item pekerjaan yang telah kita rencanakan itu tidak hanya sebatas sebuah tulisan dan bar chart saja, tapi juga terlihat bentuk fisiknya jika setelah jadi seperti apa sesuai dengan progres dan timeline-nya. Next. Nah, dalam mendukung 4D BIM ini, di proyek kami sudah disahkan dengan menggunakan dokumen yang mana kita setiap minggu melaporkan progres kepada owner dengan menggunakan form seperti ini yang menjelaskan informasi. Begitu kita submit langsung publish. Ini tidak ada history ya, history atau proses. Ketika itu tidak berbayar, nggak pernah saya bayar untuk internasional berkutasi. Menggunakan BIM otomatis biaya akan lebih terkontrol karena volumenya real time. Next. Kemudian ada pun lean management atau design review di proyek kami ini menggunakan dua sistem. Yang pertama class detection, kemudian ada review design serta quantity take off yang dihasilkan. Next. Adapun alur dari class detection kami, yaitu pertama si BIM engineer tersebut akan menemukan class menggunakan software BIM-nya, kemudian dia akan berkoordinasi dengan konsultan perencana untuk menyelesaikan class tersebut, kemudian akan dihasilkan desain review yang kemudian akan disahkan kembali oleh para pemangku jabat atau stakeholder. Next. Nah, dalam mengaplikasikan class detection, kita juga menggunakan dokumen yang namanya request for information. Jadi setiap temuan class akan kita dokumentasikan melalui RFI yang berisi informasi temuan class tersebut di dalam desain, kemudian berisi conclusion atau penyelesaian dari kelas tersebut yang akan disahkan oleh setiap stakeholder termasuk di dalamnya kontraktor, perencana, dan owner itu sendiri. Next. Kemudian design review. Nah, dalam lean management kita juga design review terhadap quantity take off, yang mana desain yang terintegrasi dengan
volume yang kita produksi, ketika kita mengupdate, volume akan terupdate secara otomatis juga. Hal itu membuat volume yang dihasilkan akan selalu terkontrol, Pak. Yang mana kita bisa mengendalikan tersebut mengarah ke struktur yang ramping, karena setiap desain yang kita buat atau kebijakan yang kita ambil itu sudah termonitoring dengan baik. Next. Kemudian adapun BIM collaboration di proyek kami ini kita menggunakan Common Data Environment yaitu BIM 360. Next. Nah, dalam mengoperasikan CDE kita ada level of permission. Jadi setiap folder yang ada di dalam CDE itu, setiap dokumen yang ada di dalam CDE itu ada hak akses oleh setiap jabatan tertentu dalam mengakses foldernya. Jadi keamanan terhadap folder dan dokumen yang ada di proyek bisa kita jaga dengan baik. Next. Nah, dalam manajemen Common Data Environment kita sudah ada sistem atau struktur dari folderingnya yang sudah terstruktur rapi dan terstandar. Jadi ketika kita mengoperasikan JDE, setiap karyawan tuh sudah mengerti dari struktur folderingnya dan bisa menggunakan setiap folder sesuai dengan jabatan dia masing-masing. Next. Kemudian di dalam CDE tersebut juga itu mendukung kolaborasi, contohnya yaitu ada design review di dalamnya. Jadi setiap gambar yang kita hasilkan di lapangan itu diupload ke CDE dan akan direview oleh setiap orang yang akan bertanda tangan. Direview, setelah direview akan ada gambar update, kemudian bisa ada proses approval di dalamnya. Jadi semua proses produksi di lapangan itu sudah bisa diakomodir di dalam CDE tanpa harus ketemu secara langsung. Next. Kemudian adapun implementasi BIM 7D di proyek kami, kita menjabarkan ada empat sistem yang mendukung BIM 7D ini. Pertama, model yang sudah terintegrasi ke data center, kemudian manajemen model dan as-built drawing, kemudian dokumen aset manajemen, dan yang terakhir BIM 360. Yang pertama, integrasi model ke data center. Jadi model detail engineering design kita itu serta gambar yang kita hasilkan itu sudah terintegrasi dan terhubung ke dalam Common Data Environment yang berisi informasi struktur, datasi, dan spek. Jadi ketika seorang karyawan yang menginginkan sebuah informasi struktur atau spek elemen struktur tersebut, dia akan langsung terhubung ke dalam cloud bersama tersebut. Ini bisa digunakan sebagai manajemen aset setelah pasca konstruksi. Kemudian model manajemen dan as-built drawing, yang mana gambar yang dihasilkan yang akan menjadi as-built drawing tersebut sudah terkonek dengan 3D-nya secara langsung dalam satu model. Jadi 3D dan gambar as-built ketika pasca konstruksi itu menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah lagi. Bisa digunakan dalam proses maintenance dan manajemen aset selanjutnya. Baik, kami ingatkan untuk sisa waktunya tinggal 1 menit. Oke. Kemudian dokumen aset, semua dokumen final setelah pasca konstruksi bisa disimpan di dalam CDE, kemudian digunakan oleh owner sebagai manajemen aset. Next. Kemudian BIM campaign di proyek kami. Next. BIM campaign adalah cara kami untuk memperkenalkan BIM kepada karyawan di lapangan dan masyarakat umum, ataupun jika ada tamu maka kami bisa memperkenalkan BIM dengan scan barcode menggunakan perangkat digital. Next. Nah, tampilan seperti ini Pak, jadi setiap ada tamu dan semua karyawan bisa melihat model BIM di lapangan sehingga memberikan informasi lebih terhadap desain dan kemudahan dalam melaksanakan konstruksi. Next. Adapun benefit dari implementasi BIM. Next.
Yang pertama, teknologi BIM sangat membantu proyek pemenuhan dokumen di proyek. 3D model dapat digunakan oleh semua fungsi engineering. Kedua, dengan BIM, semua data proyek dapat dikolaborasikan dan dilakukan secara online tanpa dihalangi ruang dan waktu. Kemudian ketiga, pekerjaan reward dapat dihindari sehingga BIM mengurangi risiko, biaya, dan waktu. Kemudian yang keempat, soft drawing lebih kaya informasi karena dapat menampilkan gambar 3D dan schedule dapat divisualisasikan. Kemudian yang terakhir, mendapatkan benefit yang lebih bisa memberikan penjelasan proyek secara umum. Next. Closing statement dari kami. BIM, saving time, accuracy, collaboration, transparency, check and balance. BIM is the next level of construction. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the presentation from the team of PT Adikarya Persero Tbk. You can go back to your seat. And now the agenda is the presentation from the second winner of Indonesian category from PT Hutama Karya Persero with Binjai Berandal Toll Road Project. Kami informasikan bahwa presentasi akan dilakukan secara online. Untuk panitia, apa bisa terdengar suara saya? Halo, tes. Ya, bisa terdengar ya? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Syukur alhamdulillah juga dapat kesempatan untuk menjadi juara pada kompetisi PI ini. Mungkin langsung saja saya akan coba mempresentasikan terkait implementasi BIM pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Binjai Langsa, seksi Binjai Pangkalan Brandan. Oke, next. Konten pada hari ini adalah yang pertama project information, kemudian BIM project execution, kemudian project outcome, dan conclusion. Next. Untuk proyek Binjai Brandan sendiri ditargetkan untuk selesai dalam 730 hari kalender sejak 9 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang sudah melalui adendum ke-7 yang akan direncanakan selesai di 3 Mei 2023. Oke, next. Oke, untuk project overview, Binjai Brandan adalah salah satu part of Trans Sumatera Project yang menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara yang akan memotong waktu travel dari Binjai menuju Pangkalan Brandan yang dari 2 jam menjadi 1 jam. Sedangkan Binjai Brandan sendiri ditargetkan akan selesai dalam waktu 3 tahun, meliputi 58 km main road dan ada 2 jembatan bentang panjang dan 3 interchange yang akan menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara. Next. Untuk project change sendiri adalah yang pertama adalah schedule atau jadwal yang cukup singkat, di mana proyek ini direncanakan berakhir di Mei 2023 dan pembebasan lahan ini berlangsung cepat sehingga shop drawing yang di lapangan juga harus cepat juga. Kemudian yang kedua adalah
kontur yang cukup menantang, di mana salah pelaksanaan dapat menyebabkan jadwal tertunda, biaya lebih tinggi, dan kualitas yang jelek. Kemudian untuk yang challenge ketiga adalah geometri jembatan yang tiga dimensi itu sangat membantu untuk membuat metodologi yang lebih rinci. Kemudian untuk challenge yang keempat adalah di mana utama karya sendiri pada tol proyek Wijaya Brandan ini ditargetkan menjadi dapat mengaplikasikan pilot project sampai maturity level 2, di mana hal tersebut adalah menjadi salah satu tantangan juga, di mana kesiapan pemangku kepentingan atau stakeholder ini adalah hal lain yang harus dihadapi juga. Next. Nah, untuk BIM to overcome this challenge, yang pertama adalah dari HKJT atau owner kami, appointing party, koordinasi dengan appointed parties atau konsultan supervisi, dan main kontraktor HKI atau lead appointed party ini melakukan sinergi dengan konsultan perencana atau planner, sehingga 4 stakeholder ini menjadi satu kesatuan untuk dapat memaksimalkan implementasi BIM pada proyek ini. Next. Next, untuk proyek BIM project execution yang pertama adalah kami melakukan reality modeling atau digital survey, di mana survei digital ini dilakukan pada tahap persiapan sebagai langkah awal. Kemudian proyek ini juga menerapkan inovasi dalam fotogrametri tadi untuk percepatan pengumpulan data survei. Kemudian next, yang kedua adalah highway modeling, di mana highway modeling ini adalah kita memodelkan highway yang merupakan sebuah elemen penting dalam alur kerja atau workflow ini, sehingga kami dapat melakukan pemodelan melalui civil 3D ini dengan sempurna, ditambahkan dengan fotogrametri tadi. Oke, next. Oke, untuk struktur yang ketiga adalah struktur modeling, di mana di struktur modeling ini kami dibantu oleh software Revit yang membantu kami memodelkan jembatan dengan akurasi dan juga presisi dan parametrik yang mudah dibangun dalam sebuah software. Next. Kemudian kami melakukan 4D working sequence and class detection, di mana 3D visualisasi antara integrasi software Autodesk dari Navisworks dan Revit itu dapat menunjukkan class detection pada tahap perencanaan. Ini akan meningkatkan akurasi dengan meningkatkan akurasi pengerjaan di lapangan. Kemudian yang dilakukan adalah 5D atau quantity take-off, di mana ini membantu kami untuk mengkalkulasikan volume dengan cepat jika kita membutuhkan untuk estimasi kuantitas. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah engineering analysis, di mana pada engineering analysis ini adalah menggunakan software Hackrest, di mana software Hackrest ini kami dapat melihat scoring atau gerusan, kemudian flood water level atau elevasi MAB, dan runoff atau limpasan dari Sungai Wampu. Yang kemudian dari hasil analisa tersebut adalah kami dapat menentukan dengan syarat freeboard dari BBWS sebesar 1,5 meter ini, jembatan Wampu yang akan kami bangun ini sudah memenuhi syarat, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan tenang. Kemudian dari scoring ini, sebelumnya belum selesai. Kemudian dari analisa menggunakan Hackrest ini kami dapat melihat gerusan terjadi di kedalaman 5,6 meter, sehingga ini dapat menjadi decision making bagi kami untuk decision making yang kuat bagi kami untuk menambahkan cover dam sebagai penguat proteksi lereng. Oke, next. Kemudian untuk 7D atau KOBI, kami di sini
melakukan LOD 500, di mana LOD 500 ini sudah mencakup dengan tanggal fabrikasi sampai dengan tanggal pemasangan dan spek dari material tersebut. Oke, next. Berikutnya adalah BIM 360, di mana BIM 360 sendiri adalah salah satu platform untuk mengkoneksikan tim dan data, di mana dalam platform ini adalah kita men-centralize project storage, di mana semua data mulai dari data RTA, shop drawing sampai dengan ASBE drawing, kemudian gambar acuan, perhitungan analisa dan just tag dan lain sebagainya, workflow kita lakukan semua di BIM 360 untuk memonitor progres konstruksi bersama. Next. Kemudian project outcome value added implementation adalah yang pertama, merupakan salah satu implementasi dari appointing party atau kontraktor. Itu secara digital melakukan semua proses administrasi untuk appointing party atau owner. Nah, ini cukup untuk mengurangi wasting ya, mengurangi wasting atau bottleneck waiting for approval, kemudian not utilize resource atau wasteful admin task. Jadi tidak perlu admin, jadi kita langsung by person langsung. Kemudian adalah mengurangi juga transportation, di mana transportation adalah secara konvensional kan kita harus lari dari kantor konsultan ke kantor HKJT. Nah, ini kita having several approval location bisa kita kurangi. Kemudian inventory atau overproduction of goods itu bisa kita contohkan kertas yang berlebihan. Dan juga motion, walking to deliver product, kemudian